Yo, halo sahabat Zona Cinema. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari kartun Doraemon series terbaru lainnya. Di mana pada episode kali ini, Nobita ditemani dengan Doraemon dan adiknya yaitu Dorami. Mereka semua pergi ke pedesaan yang ada di kawasan pegunungan bersalju. Ternyata di sana tidak ada seorang pun yang tinggal. Mereka mengajak orang tua Nobita untuk pergi menghabiskan liburan di desa tersebut. Di sana mereka menghabiskan waktu membuat api unggun dan bermain bola salju. Apa saja hal lucu yang terjadi? Mari kita bahas sama-sama alur ceritanya. Di hari yang begitu terik oleh panasnya matahari ini, ada sebuah proyek pembangunan gedung apartemen. Di sana ada loader yang mengangkut tanah ke tempat penyimpanan. Ada juga alat hidrolik hammer untuk membuat pondasi. Nampaknya di kawasan itu para pekerja bangunan sedang sibuk untuk membereskan pekerjaan apartemennya. Setiap para pekerja mempunyai bagiannya masing-masing. Setiap dari mereka ada yang mengawasi dan memakai alat dalam pekerjaannya. Pembangunan apartemen itu ternyata berada di wilayah yang tidak jauh dari tempat tinggal Nobita berada. Bisa dilihat dari jaraknya yang hanya beberapa puluh meter saja dari rumah Nobita. Di lain sisi, Nobita yang sedang duduk ditemani dengan Doraemon. Mereka berdua sedang asik berbicara. Tak lama setelah itu, Doraemon teralihkan pandangannya. Ia berjalan mendekati jendela dan menutupnya. Tampaknya sedari tadi mereka terganggu oleh suara bising dari luar. Kemudian melanjutkan obrolannya kembali dengan Nobita. Doraemon membuka pembicaraan lagi dengan menanyakan tentang dorayaki. Nobita merasa heran, padahal tadi dia tidak membicarakan tentang dorayaki sama sekali. Suara bising dari luar itu telah mengganggu mereka. Yang tadi Nobita bicarakan adalah tentang ulang tahun hari pernikahan ayah dan ibunya yang jatuh pada hari ini. Kemudian Doraemon mengerti apa yang Nobita inginkan, yaitu memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Mereka berdua pun pergi dari kamar, sambil membicarakan hadiah apa yang bagus bisa membuat orang tuanya terkejut. Doraemon menyuruh Nobita untuk menanyakan saja kepada orang tuanya. Mereka menuju ke ruang keluarga. Ketika di sana ternyata tidak ada siapapun. Doraemon dan Nobita sambil melirik ke setiap sudut ruangannya, memastikan kembali, lalu terdengar suara ketukan yang berada di dalam lemari. Dan ternyata itu adalah ayahnya Nobita. Dengan muka kelelahan sambil memakai baju tidur dan membawa bantal, ia turun dari lemari itu. Nobita dan Doraemon yang melihatnya kaget karena tidak biasanya ayahnya tidur di sana. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi kepada ayahnya. Lalu datang ibunya Nobita. Ternyata ayahnya tidak bisa tidur sehingga ia sering berpindah tempat. Diakibatkan oleh adanya suara bising. Ayah dan ibunya Nobita menuju keluar untuk melihat kembali sumber dari suara bising tersebut, yang ternyata berasal dari pembangunan gedung apartemen di dekat wilayahnya. Kemudian setelah itu ayahnya bergumam kembali. Dirinya hanya ingin menggunakan setidaknya hari liburnya yaitu hari Minggu untuk bisa tidur dan beristirahat seharian. Namun hal itu tidak bisa terjadi karena suara bising itu. Di sana Doraemon dan Nobita mendengarkan apa yang ayahnya bicarakan. Tiba-tiba saja Nobita mempunyai sebuah ide. Ia kembali ke kamarnya dan menjelaskan idenya kepada Doraemon. Nobita berkata bahwa bagaimana jika mengajak ayahnya ke tempat yang sepi dan tenang. Mungkin saja ayahnya bisa beristirahat karena hal itu. Ditambah lagi jika pemandangannya yang indah. Doraemon bertanya-tanya, apakah ada tempat yang seperti itu pada zaman sekarang? Ketika mereka sedang berbicara, Nobita terjatuh karena terdorong oleh rak yang ada di meja. Ternyata di dalam rak itu keluar adiknya Doraemon yaitu Dorami. Ia menyapa Nobita dan kakaknya. Ia juga mendengar apa yang telah Nobita bicarakan. Dorami menuju ke kamar Nobita karena sudah lama ia tidak bertemu dan mengkhawatirkan kakaknya yaitu Doraemon. Di sana Doraemon menunjukkan ekspresi yang tidak senang ketika dikunjungi oleh adiknya. Tidak berapa lama mereka bertengkar. Doraemon akhirnya pergi dari sana, sambil tidak mau mendengar apa yang Dorami bicarakan. Padahal Dorami hanya meminta Doraemon untuk membantu Nobita saja. Alhasil Doramilah yang akan membantu Nobita. Ia mengeluarkan suatu alat di kantung ajaibnya. Kemudian ia mengeluarkan alat itu. Dengan alat itu bermaksud untuk membantu Nobita mencarikan tempat yang tenang dengan pemandangan yang bagus.
Kemudian dicarilah tempatnya melalui alat itu. Setelah beberapa lama, alat itu berhasil menemukan tempatnya. Terlihat dalam sebuah peta geografi mengarah ke suatu wilayah dekat aliran sungai yang berwarna merah. Dorami bertanya-tanya di manakah tepatnya area tersebut. Tiba-tiba saja Doraemon yang menghampiri mereka berkata bahwa itu ada di desa yang berada di Gunung Takai. Tanpa berpikir lama dengan menggunakan pintu kemana saja milik Dorami, mereka bertiga masuk ke sana untuk melihat lokasi desa tersebut. Ternyata lokasi tersebut ada di suatu daerah pegunungan yang dipenuhi dengan salju. Hingga mereka melihat sebuah desa yang berada di lembah pada pegunungan itu. Mereka pun pergi ke sana. Di sana mereka mengitari area tersebut. Nobita, Dorami, dan Doraemon melihat-lihat rumah yang ada di sekitar desa itu. Hampir semua rumah yang ada di sana terlihat kumuh dan tidak terurus. Bahkan desa itu sangat sepi. Tidak ada satupun orang yang tinggal di sana. Doraemon yang melihat keadaan di desa itu membuatnya merinding ketakutan. Mereka mencoba untuk berkunjung ke salah satu rumah yang ada di sana. Nobita membuka pintu rumah itu dan masuk ke sana. Interior rumah yang sangat tua dan hampir semua bahannya terbuat dari kayu. Kayu-kayu itu sudah kusam dan beberapa jendela sudah rusak. Mereka semua masuk dan melihat-lihat ke setiap sudut ruangan di rumah itu. Keanehan yang terjadi adalah tidak ada satupun yang menghuni rumah ini. Ketika mereka masuk lebih dalam lagi, suasananya yang semakin sunyi dan menakutkan. Langkah kaki mereka terdengar karena lantai rumah itu merupakan kayu yang sudah tua. Bahkan Nobita sempat terperosok akibat lantai kayu yang sudah tua itu. Jarak pandang mereka sangat dekat, akibat dari tidak ada penerangan dalam rumah itu. Doraemon dan Nobita terkagetkan melihat sesuatu yang ada di sana. Mereka pun lari keluar dari rumah itu. Namun bukannya hantu yang mereka lihat, ternyata Dorami yang tertinggal dan terlilit oleh sarang laba-laba. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk membersihkan rumah itu agar menjadi nyaman dan tidak menakutkan lagi. Mereka pun kembali ke rumah untuk membawa peralatan. Terlihat ada tangan seseorang yang seperti mencoba untuk memanggil mereka, namun mereka tidak melihatnya. Dorami menyuruh Doraemon dan Nobita membawa barang-barang yang bisa membantu dan membersihkan rumah di desa itu. Di saat ibunya Nobita sedang mengerjakan pekerjaan rumah, Dorami terlihat sedang membawa alat pembersih lantai sambil berlarian. Doraemon juga berlarian membawa ember dan sapu. Ia menaiki tangga untuk menuju kamar Nobita. Terakhir Doraemon membawa TV di ruang keluarga. Hal yang mereka lakukan diperhatikan oleh orang tuanya Nobita, sehingga membuat mereka penasaran. Sebenarnya apa yang sedang Nobita lakukan di kamarnya? Orang tuanya pun membuka pintu kamar Nobita dan mencoba untuk memarahinya karena membuat keributan di rumahnya. Namun ternyata Nobita, Dorami, dan Doraemon sedang menunggu kedatangan orang tuanya Nobita dan membuat hadiah kejutan kepada mereka berupa pintu kemana saja. Mereka menyuruhnya untuk masuk ke dalam sana. Orang tua Nobita yang awalnya terheran karena diberikan kejutan, mereka masuk ke dalam pintu kemana saja. Setelah itu mereka kaget karena mereka masuk ke dalam kawasan pedesaan yang bersalju. Nobita, Dorami, dan Doraemon mempersilahkan orang tuanya Nobita untuk masuk ke dalam rumah kayu tua itu, yang sebelumnya mereka bersihkan memakai peralatan yang ada di rumah Nobita. Orang tua Nobita yang awalnya ragu untuk masuk karena menurutnya tidak boleh sembarangan masuk ke rumah orang. Mendengar penjelasan Dorami bahwa di sini adalah kawasan pedesaan di pedalaman gunung, tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Orang tuanya pun bersedia untuk masuk ke sana, sambil akan menceritakan tentang apa yang mereka tahu dari majalah terhadap kawasan pedesaan ini. Di antara kehangatan api unggun yang telah mereka buat, ayahnya Nobita bercerita tentang pedesaan itu. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di desa ini ternyata sudah meninggalkan rumahnya masing-masing selama 3 tahun yang lalu. Alasannya karena sulit untuk bertahan hidup di kawasan pedalaman pegunungan. Mereka tidak punya listrik dan saluran air, bahkan sekolah dan dokter saja tidak ada di sini. Ketika salju tebal, orang-orang terjebak dan tidak bisa pergi kemana-mana selama berbulan-bulan. Akhirnya semalaman orang tua Nobita tinggal di sana. Keesokan harinya, ditemani dengan suasana yang begitu tenang, orang tua Nobita yang sedang menikmati suasana yang ada di pedesaan itu sedang menatap ke jendela dan berbicara satu sama lain. Mereka benar-benar menyukai suasana di desa ini. Dengan suasana hati yang bagus, mereka berdua pun bernyanyi.
sambil menikmati pemandangan salju di sana. Nobita, Dorami, dan Doraemon akhirnya merasa senang melihat orang tuanya Nobita bahagia berada di sana. Mereka bertiga berencana untuk membuat ramen dari perbekalan yang mereka bawa sebelumnya. Mereka pun menuju dapur sambil membawa beberapa ramen instan. Kemudian Doraemon menyalakan alat pembakarannya yang ternyata masih memakai kayu bakar. Nobita baru pertama kali mencoba alat masak yang tradisional itu. Ketika mereka bertiga sedang sibuk menyalakan api di penggorengan itu, ada sosok pria misterius yang mendekati mereka. Mereka tidak menyadarinya. Sambil menunggu airnya mendidih, mereka pun meninggalkan dapur sementara untuk bermain. Pria misterius itu menatap ke jendela rumah melihat ke arah dapur. Orang tua Nobita sambil menonton TV ditemani dengan api unggun, mereka diajak Nobita untuk bermain bola salju di luar rumah. Ketika mereka semua menuju keluar, dalam TV-nya ada berita tentang seorang pria yang bernama Kanahara yang hilang di pegunungan Takai, yaitu di kawasan yang Nobita tinggali. Ia menghilang kurang lebih sudah seminggu. Karena tim pencari dan penjaga gunung itu kesulitan mencarinya karena kondisi salju yang tebal dan sering terjadi longsor. Lagi-lagi sosok pria misterius yang memakai baju tebal itu dia berjalan dan masuk ke rumah yang dihuni oleh Nobita. Bajunya yang compang-camping penuh sobekan, ia mencoba untuk meminta tolong dengan suara yang pelan. Tampaknya pria misterius itu meminta tolong sambil ingin meminta makanan. Dia menyelinap masuk dan melihat ramen yang ada di sana. Ia pun ke arah ramen itu dan memakannya diam-diam. Ternyata dia adalah orang yang tersesat yang tadi diberitakan di TV. Akhirnya setelah makan energinya pulih kembali dan bisa berbicara. Setelah 7 hari lamanya dia tidak minum dan makan dan menemukan desa ini. Pria itu menuju keluar karena mendengar suara teriakan Nobita yang sedang bermain. Mereka semua sedang bermain bola salju. Pria itu mencoba untuk mendekati Nobita bermaksud untuk meminta tolong. Namun sialnya ketika di perjalanan dia terkubur oleh tumpukan salju yang terjatuh di atas pohon. Dorami yang mendengar suara aneh pun menuju ke tumpukan salju itu sambil mengajak mereka semua. Di sana mereka tidak menyadari bahwa di dalam tumpukan salju itu ada orang. Mereka memutuskan untuk membuat boneka salju yang besar dengan tumpukan salju itu. Setelah bersusah payah membuatnya, akhirnya boneka salju itu pun selesai dibuat. Nobita ingin membawa boneka salju itu untuk ditunjukkan kepada teman-temannya. Lalu dengan bantuan alat dari Dorami, boneka salju itu bisa dibawa dengan mudah. Dengan bantuan pintu kemana saja, akhirnya boneka salju itu bisa dibawa ke halaman rumahnya Nobita. Nobita pun yang mengingatkan kembali bahwa dirinya di rumah desa itu sedang memasak air untuk membuat ramen. Mereka semua kembali ke rumah itu dan meninggalkan boneka salju. Pria yang di dalam boneka salju yang terjebak sebelumnya, akhirnya dia bisa keluar dari sana dan keluar dari rumah Nobita. Sambil bergeletakan di jalanan, dia berteriak meminta tolong. Di sana ada Suneo, Giant yang tidak sengaja bertemu pria itu. Namun Suneo dan Giant tidak menolong pria itu karena menganggap bahwa pria itu hanyalah akting saja. Nobita yang kembali untuk memasak ramen, ternyata ramennya sudah habis dimakan oleh seseorang. Mereka semua tidak tahu siapa yang memakannya. Sebagai gantinya, ibunya memasak makanan untuk mereka semua. Akhirnya ditemani dengan api unggun, mereka semua menyantap makanan yang ibunya buat. Ditemani dengan suasana malam yang begitu menyenangkan di pedesaan itu. Akhirnya mereka menghabiskan waktu dengan keluarga mereka. Setelah selesai makan, mereka pun kembali pulang. Orang tuanya Nobita senang. Mereka bisa menghabiskan waktu liburnya dengan tenang. Nobita, Dorami, dan Doraemon yang kembali ke rumah, mereka heran melihat bola salju itu hancur. Akhirnya Nobita berterima kasih kepada Dorami karena dirinya telah membantu Nobita untuk memberikan hadiah terbaik kepada orang tuanya. Setelah itu Dorami pun pamit kepada Nobita dan kakaknya untuk pergi dari rumah Nobita. Akhirnya dalam TV, orang yang tersesat itu ditemukan di Tokyo dan selamat. Orang tua Nobita sambil bersantai yang melihat berita itu pun heran karena terjadi kejadian seperti itu.